Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida, mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isi ringkasan dari webinar dari beberapa narasumber yang bertema mengenal lebih dekat keragaman jenis rumput laut di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengapa makroalga itu penting dan juga fungsinya secara ekologi. Sampai saat ini penelitian terkait mikroalga ini masih membutuhkan banyak kajian. Mikroalga sebagai habitat pemijahan atau tempat pemijahan, dan dia juga tempat meletakkan telur bagi biota laut. Mikroalga berfotosintesis dan juga menghasilkan oksigen. Mikroalga juga sebagai sumber makanan atau produsen primer bagi biota herbivora. Mikroalga juga sebagai habitat pengasuhan bagi biota laut lainnya, baik yang berukuran kecil maupun yang berukuran besar. Mikroalga sebagai tempat berlindung bagi biota laut lainnya. Fungsi ekonomi makroalga yaitu agar alginat dan keraginan, dan juga ulfan, propiran, manitol, dan laminarin, dan juga sebagai sumber pangan dan sumber energi. Diversitas makroalga di perairan Indonesia memiliki kekayaan mikroalga sebanyak 89 suku atau famili dan sekitar 268 marga dan 911 jenis spesies. Beberapa marga telah dimanfaatkan, yaitu diantaranya tuh Caulerpa telah dimanfaatkan sekitar 32 spesies. Dia bisa dimakan secara langsung dan juga biasanya juga terdapat di Indomaret. Kemudian ada Sargassum, sekitar 66 spesies telah dimanfaatkan, dan juga Eusema telah dimanfaatkan sekitar 16 spesies, dan juga Glacilaria sekitar 26 spesies. Keragaman jenis rumput laut, terdapat 10.000 jenis spesies alga yang terdiri dari 6.500 alga merah, kemudian 2.000 jenis alga coklat, dan 500 jenis alga hijau. Manfaat rumput laut untuk industri, dia bisa dimanfaatkan untuk daging, kemudian produk susu, kemudian gel air, makanan hewan, pasta gigi, dan juga lainnya. Perusahaan pengolahan pangan mulai menggunakan bahan dasar dan olahan rumput laut untuk mengurangi konsumsi daging. Jadi sebagian besar perusahaan pengolahan makanan sudah mulai memanfaatkan rumput laut sebagai pengganti dari mengonsumsi daging, untuk mengurangi konsumsi daging. Kemudian pemanfaatan rumput laut untuk UMKM. Yang pertama, pengenalan rumput laut dan manfaatnya. Kemudian pelatihan pengolahan rumput laut, dan juga ada peningkatan nilai tambah produk. Kemudian pengembangan pemasaran dan usaha. Dan juga yang terakhir UMKM mandiri.
Jadi di UMKM itu telah memanfaatkan rumput laut di tempat itu dari berbagai macam pemanfaatannya. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.